Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan lagi pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang pada hakikatnya kitab ini adalah intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Masih permasalahan tentang kelompok-kelompok sufi yang tertipu atau kelompok sufi yang tersesat. Wa firqatun minhum tawu bisatus syar'i, dan kelompok tasawuf yang tersesat, yang tertipu diantaranya adalah tawu bisatus syar'i. Mereka melipatkan bentangan-bentangan syar'i. Artinya mereka menyudahkan diri mereka sibuk dengan syariat, ya. Mereka tidak mau lagi mendalam ilmu-ilmu syar'i, mereka tidak mau lagi sibuk-sibuk mengamalkan amalan-amalan syariat. Ya, ini kelompok yang tertipu. Warafadu al-ahkama, mereka juga menolak hukum-hukum syariat. Tidak hanya menyudahi diri mereka sibuk dengan syariat, juga mereka menolak daripada hukum-hukum syariat. Wasawwu bainal halali wal haram, mereka menyamakan antara halal dan haram. Wa ba'duhum yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan innallaha mustaghnin an amali, Allah itu enggak butuh dengan amalku, kata mereka. Falam ut'ib nafsi, maka untuk apa saya sibuk lelah-lelah beramal soleh? Allah itu enggak butuh dengan amal, maka untuk apa beramal? Ini maka mereka, ya, kelompok tasawuf seperti ini, kelompok sufi semacam ini malas beribadah biasanya. Malas beribadah. Ketika kita jumpai mereka, kenapa enggak sholat Jumat? Mereka akan menjawab dengan jawaban yang aneh. Saya kan sudah sholat di Madinah sana, Masjidil Haram sana. Ya, padahal enggak sholat. Itu hanya bualan mereka saja. Ya, tasawuf ataupun sufi semacam ini malas ibadahnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang tertipu. Wa ba'dhum yaqul, di antara mereka mengatakan la qadra lil a'mali bil jawarih. Enggak ada pentingnya, kalau kita terjemahkan bebas, beramal dengan anggota tubuh. Nah, mereka sudah mulai meremehkan syariat-syariat yang zahir itu. Wa innaman nadhru ilal qulub, akan tetapi pandangan Allah itu ke hati, bukan ke amal anggota badan. Wa qulubuna walihatun, dan hati kami sudah terpenuhi bihubbillahi ta'ala, dengan kecintaan kepada Allah. Hati kami sudah penuh cinta kepada Allah. Untuk apa beramal soleh, kata mereka. Untuk apa capek-capek beramal soleh? Padahal kecintaan Allah itu akan terwujud, akan tercapai kalau kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah daripada syariat itu sendiri. Ya, makanya Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya manidda'a haqiqatan bila syar'in fala yuqbal. Barang siapa yang ngaku-ngaku sudah sampai makom hakikat tapi dia tidak mengamalkan syariat, maka itu pengakuan yang dusta. Ya, jadi pengakuan dusta itu adalah sufi-sufi palsu, sufi-sufi yang tersesat. Wa wasilatun ila ma'rifatihi, hati kami sudah sampai kepada ma'rifatullah, kata mereka. Ya, pengakuan mereka. Ya. Wa innama nakhudu fid dunya bi abdanina, kami mengambil dunia dengan badan kami. Wa qulubuna akifatun, ya. Wa qulubuna akifatun fi hadratir rabbaniyah, sedangkan hati kami tetap, ya, berada pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Fa nahnu ma'asyahawati bidzahir la bil qulub, kami mengikuti syahwat itu dengan zahir saja, tetapi hati kami sama sekali tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi mereka melanggar syariat, bahkan mereka melakukan perbuatan dosa. Mereka mengatakan itu hanya badan kami saja, hati kami sudah dipenuhi dengan Allah, kata mereka. Kami tetap dekat dengan Allah walaupun badan kami sudah menyelisih syariat.
Itu pengakuan mereka. Padahal kata Rasulullah, ya, satu dosa yang kita lakukan maka akan menitikkan satu titik hitam di dalam hati kita. Ya, kalau begitu berapa banyak dosa yang kita lakukan, begitu banyak juga titik hitam yang ada di hati kita. Sedangkan mereka ini mengaku walaupun mereka melakukan kemaksiatan, walaupun mereka melanggar syariat, hati kami tetap bersih, kata mereka. Hati kami tetap dekat dengan Allah, kata mereka. Na'udzubillahi min zalik. Wastaghnu an tahdzibin nafsi bil a'mali badaniyah. Sehingga apa? Oh, sebelumnya ada yang belum dibaca. Wa yaz'amuna annahum qad taraku an martabatil awam. Mereka mengaku mereka sudah melewati tingkatan orang-orang awam. Jadi mereka itu bukan orang awam lagi. Mereka menganggap orang yang sudah luar biasa di atasnya. Wastaghnu an tahdzibin nafsi bil a'mal badaniyah. Sehingga apa? Ya, karena mereka mengaku sudah melewati tingkatan awam, sehingga mereka tidak butuh lagi pensucian jiwa dengan amal-amal badaniyah, dengan amal-amal zahir, gak butuh lagi. Ya, sholat, puasa dan lain sebagainya itu udah gak penting lagi bagi mereka. Ya. Wa anna syahawati la tasudduhum an tariqillahi ta'ala liquwwatihim fiha. Ya. Syahwat itu tidak mampu untuk menghalangi mereka daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengikuti syahwat, tetapi hati mereka tidak pernah mengikuti syahwat menurut mereka. Hati mereka tetap dekat dengan Allah. Walaupun mereka berbuat dosa, mereka menganggap kami tetap dekat dengan Allah. Ini adalah pengakuan mereka. Wa yarfa'una anfusahum an darajatil anbiya, kata Ibnu Qudamah. Seakan-akan mereka ini mengangkat diri mereka, derajat diri mereka di atas derajatnya para nabi. Kenapa seperti itu? Li'annal anbiya alaihimussalam kanu yabkuna ala khati'atin wahidatin sinin. Karena para nabi itu, mereka itu menangis bertahun-tahun karena satu kesalahan. Bertahun-tahun menangis karena satu kesalahan. Sedangkan kelompok sufi yang tersesat ini, mereka melakukan perbuatan dosa, melanggar syariat, meninggalkan syariat, melakukan perbuatan dosa dengan syahwat mereka. Mereka biasa-biasa saja. Mereka mengatakan hati kami tetap dekat dengan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada kelompok-kelompok sufi yang palsu dan tersesat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.